Kalau kamu bisa, aku rela jadi istrimu. Kalimat itu diucapkan dengan tawa meremehkan oleh seorang manajer cantik bernama Diana. Di hadapannya, berdiri seorang pria lusuh, pemulung yang setiap hari lewat di depan kantornya. Namanya Benny, tak berpendidikan tinggi, tak berpakaian rapi, dan bahkan sering dianggap tak layak diajak bicara. Tapi siapa sangka, ejekan itu justru menjadi awal dari sebuah kisah yang tak pernah dia bayangkan seumur hidupnya. Sudah 1 tahun Diana hidup dalam siksaan yang tak pernah ia mengerti. 2 tangannya, yang dulu halus dan indah, kini berubah mengerikan, merah, bengkak, dan seolah terbakar dari dalam. Setiap kali disentuh, rasa perihnya menjalar sampai ke tulang. Ia sudah keluar masuk rumah sakit, menemui belasan dokter spesialis kulit, bahkan mencoba pengobatan alternatif paling mahal. Tapi hasilnya selalu sama, nihil. Laboratorium menyatakan tak ada penyebab medis yang jelas. Namun Diana bukan wanita yang mudah menyerah. Sebagai manajer di perusahaan properti ternama, ia tetap berangkat kerja setiap pagi dengan senyum yang dipaksakan. Rekan-rekannya sering berbisik di belakangnya, mengira ia mengidap penyakit menular. Tapi Diana hanya menatap mereka dengan sinis. Aku tidak akan jatuh hanya karena penyakit bodoh, gumamnya tiap kali menatap bayangan tangannya di cermin. Sore itu, setelah pulang kerja, ia memarkir mobil sedan hitamnya di depan rumah. Hujan baru saja berhenti, udara masih lembab, aroma tanah basah menempel di udara. Saat ia baru turun dari mobil, seseorang muncul dari arah gang sempit di samping rumahnya. Seorang pemulung muda. Karung besar menggantung di punggungnya, bajunya lusuh, rambut acak-acakan, dan wajahnya berdebu. "Bu, tangan ibu kenapa?" tanya pemulung itu pelan, tapi matanya menunjukkan rasa ingin tahu yang tulus. Diana spontan menatap tajam. "Bukan urusanmu," balasnya ketus. Tapi pemuda itu tak bergeming. Ia menatap luka di tangan Diana lekat-lekat. "Saya bisa bantu sembuhkan, Bu," ucapnya pelan namun yakin. Diana mendengus kecil, menahan tawa sinis. "Dokter hebat saja menyerah. Kau pikir pemulung bisa apa?" ejeknya dingin. Lalu dengan nada menantang, ia menambahkan, "Kalau kau benar bisa menyembuhkanku, aku akan menikah denganmu." Pemuda itu menatapnya tanpa senyum, hanya mengangguk. "Baik, saya terima." Sore itu, ucapan yang awalnya hanya lelucon sombong, menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah Diana bayangkan. Ia mengibaskan rambut coklatnya sambil masuk ke dalam rumah, menertawakan kebodohannya sendiri. Baginya, kata-kata pemulung itu hanyalah omong kosong. Namun sebelum pintu tertutup, suara pemuda itu kembali terdengar, tenang tapi penuh keyakinan. "Saya serius, Bu. Saya tahu cara menyembuhkan itu." Diana tidak peduli. Ia menutup pintu dengan kasar, menendang sepatunya, lalu duduk di sofa. Tangannya kembali berdenyut sakit, luka merahnya makin parah dari pagi tadi. Seolah tubuhnya sendiri tengah mengejeknya. Ia menatap langit-langit, berbisik lirih, kalau saja penyakit ini hilang. Obat penghilang nyeri kembali jadi pelarian. Tapi rasa frustrasi tak kunjung reda. Sementara itu, di luar rumah, pemulung itu masih berdiri di samping pagar. Ia tidak pergi. Ia menunggu, seolah yakin Diana akan memanggilnya kembali. Beberapa menit kemudian, Diana teringat tas belanja kecilnya yang tertinggal di mobil. Dengan malas ia membuka pintu. Dan di sanalah ia melihat pemuda itu, masih berdiri di tempat yang sama. "Kau masih di sini?" suaranya ketus. Pemuda itu mengangguk. "Saya siap membantu kapanpun ibu mau." Diana mendengus, mengangkat kedua tangannya yang tampak mengerikan. "Kau yakin bisa sembuhkan ini?" Pemuda itu menatapnya penuh empati. "Saya pernah lihat penyakit seperti itu. Ada tanaman tertentu yang bisa menarik racun dari kulit. Saya bisa siapkan malam ini." Diana tertawa meremehkan. "Kalau begitu, lakukan. Aku ingin lihat kau mempermalukan dirimu sendiri. Tapi ingat, kalau kau gagal, jangan pernah muncul lagi di hidupku." Pemuda itu tak tersinggung sedikit pun.
Saya tidak akan gagal, jawabnya tenang, lalu melangkah pergi ke arah gang, karung di punggungnya berguncang mengikuti langkahnya. Saat pintu tertutup kembali, hati Diana tiba-tiba bergetar. Ia tak tahu kenapa pemulung itu begitu yakin. Namun di balik sinisme dan logika, ada secercah kecil harapan yang diam-diam tumbuh. Harapan yang ia tolak untuk diakui. Mungkin keajaiban datang dari tempat yang tidak pernah kita bayangkan, gumamnya lirih. Malam mulai turun. Angin membawa sisa aroma hujan sore tadi. Diana duduk gelisah di ruang tamu, sesekali melirik jam di dinding. Ia tak mengerti kenapa masih memikirkan kata-kata pemulung tadi. Aku sudah nggak waras, keluhnya pelan, menatap tangannya yang kini makin panas dan perih. Hampir 1 jam berlalu. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Diana bangkit, berjalan malas. Saat pintu dibuka, pemulung itu, Benny, berdiri di sana. Nafasnya sedikit rengah, rambutnya berantakan seperti habis berlari. Di tangannya, ia membawa sebuah panci kecil yang masih mengepulkan uap hangat. Apa itu? Tanya Diana dengan alis terangkat. Ramuan dari daun yang saya rebus. Tolong duduk, Bu. Saya akan mengoleskannya, jawab Benny tenang namun tegas. Diana memutar bola mata, sinis. Aku peringatkan, kalau ini memperburuk kondisiku, aku laporkan kau ke polisi. Benny mengangguk, tak gentar sedikit pun. Saya mengerti. Diana akhirnya duduk tanpa banyak bicara. Benny menatap luka-luka itu lama. Ekspresinya berubah serius. Ia mengambil kain yang dibasahi air rebusan daun itu, lalu dengan hati-hati menempelkannya ke tangan Diana. Sensasi panas dan dingin langsung menjalar bersamaan, membuat Diana refleks mengaduh pendek. Sedikit perih di awal, tapi entah kenapa, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang seolah hidup di dalam ramuan itu. Itu tanda ramuannya mulai bekerja, ujar Benny pelan. Diana hendak membalas dengan komentar sinis, tapi kata-katanya tertahan. Rasa perih yang sejak tadi menyiksa tiba-tiba berubah menjadi hangat, menenangkan. Ia menatap kedua tangannya, dan apa yang dilihatnya membuat napasnya tercekat. Kulitnya yang merah perlahan memudar. Bengkak di pergelangan mulai surut, lepuhnya mengempis satu persatu. Keajaiban itu terjadi begitu cepat, hingga Diana hanya bisa terdiam terpaku. Apa ini? Ini benar terjadi? Suaranya bergetar, hampir tak percaya. Benny tersenyum tipis. Saya bilang, saya bisa. Diana memandangi tangannya, kini tampak hampir normal. Untuk pertama kalinya dalam setahun, ia merasakan sesuatu yang hampir ia lupakan. Harapan. Namun bersamaan dengan itu, rasa takut tiba-tiba merayap di dadanya. Bagaimana mungkin seorang pemulung bisa melakukan apa yang tak mampu dilakukan para dokter? Benny berdiri, siap pergi. Saya akan datang lagi besok, untuk memastikan tidak kambuh. Diana spontan memanggil, Benny, siapa sebenarnya kamu? Pemuda itu berhenti, menatapnya sejenak dengan sorot mata yang samar, seperti menyimpan beban yang tak bisa ia bagi. Saya hanya seseorang yang ingin membantu, ucapnya akhirnya, sebelum melangkah meninggalkan halaman rumah. Diana berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar antara kagum dan takut. Nyeri di tangannya nyaris hilang total. Ia menatap kulitnya yang kini terlihat sehat, meraba pelan, memastikan ini bukan mimpi. Hatinya berdebar keras, campuran antara kelegaan dan ketakutan. Mengapa ini bisa terjadi? Pikirnya berulang kali. Malam itu, Diana tak bisa tidur. Ia memandangi layar ponsel, nyaris menekan nomor dokter langganannya. Tapi jari-jarinya berhenti di udara. Bagaimana mungkin ia menjelaskan kalau yang menyembuhkannya adalah seorang pemulung dengan ramuan daun? Bayangan wajah Benny terus muncul di pikirannya. Sederhana, polos, tapi entah kenapa begitu kuat dan meyakinkan. Ia berusaha menepis semua itu. Dia tetap pemulung, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Keesokan paginya, Diana kembali bekerja. Untuk pertama kalinya dalam setahun, ia tidak memakai sarung tangan. Rekan-rekannya tertegun melihat tangan Diana tampak pulih.
Ia hanya menjawab singkat, "Sudah membaik," tanpa menjelaskan lebih jauh. Namun jauh di dalam hatinya, ada kecemasan aneh, seolah kesembuhan itu hanya pinjaman, yang bisa diambil kapan saja. Sore harinya, ketika mobilnya berhenti di depan rumah, sosok Benny sudah menunggu. Kali ini tanpa karung, hanya berdiri tenang dengan tangan kosong. Diana menatapnya canggung. "Kondisiku sudah jauh lebih baik. Kau benar-benar bisa menyembuhkan," ucapnya pelan, sesuatu yang jarang keluar dari bibir sombongnya. Benny tersenyum kecil. "Saya senang ibu membaik." Lalu tatapannya berubah serius. "Tentang janji itu." Diana langsung tercekat. Janji tolol yang dulu ia ucapkan dengan arogan kini kembali menghantui. Ia tertawa kaku. "Ah, itu cuma lelucon. Kau tidak benar-benar menganggapnya serius, kan?" Tatapan Benny mengeras sedikit. "Saya tidak pernah menganggap perjanjian sebagai lelucon." Untuk pertama kalinya, Diana sadar, kesembuhannya datang dengan harga yang tak ia sangka. Ia menahan napas beberapa detik, suasana di depan rumah mendadak senyap. "Dengar," katanya tegas, "aku berterima kasih karena kau sudah menolongku. Tapi menikah? Aku tak mungkin menjalani hidup dengan seorang pemulung." Benny tidak marah. Ia hanya menatap Diana lama, dalam, seolah bisa membaca isi hatinya. "Saya tidak meminta ibu menjawab sekarang," katanya tenang. "Saya hanya ingin ibu tidak melupakan apa yang ibu ucapkan." Ucapan itu hanya emosi sesaat. Sanggah Diana cepat. Meski dalam hati ia tahu, itu bohong. Ia sadar betul saat mengucapkannya. Ia hanya terlalu yakin tantangan itu mustahil dipenuhi. Benny mengangguk, tak membantah. "Saya akan datang lagi malam ini. Jika tangan ibu benar-benar pulih, kita bicarakan lagi." Diana menggigit bibir. "Aku tidak butuh kedatanganmu lagi." Namun Benny hanya tersenyum samar, lalu berbalik pergi tanpa menoleh. Malam pun turun. Diana duduk gelisah di ruang tamu. Mulutnya berkata tidak, tapi hatinya justru menunggu. Menunggu suara ketukan di pintu. Namun waktu terus berjalan. Jarum jam mendekati tengah malam, dan Benny tak kunjung datang. Diana akhirnya berdiri, tersenyum puas. "Baguslah. Aku tidak mau berurusan lagi dengannya," gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Ia naik ke kamar dan tidur dengan perasaan lega. Tapi ketenangan itu hanya bertahan beberapa jam. Sekitar pukul 3 dini hari, Diana terbangun karena rasa panas luar biasa di kedua tangannya. Ia terlonjak dari tempat tidur, kulitnya kembali memerah, lepuh bermunculan lebih banyak, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Ia menjerit panik, air mata mengalir deras. Tidak, kenapa ini terjadi lagi?" Dalam kepanikan, hanya satu nama yang muncul di benaknya, Benny. Ia berlari menuju pintu, tak peduli dengan pakaiannya yang berantakan. Begitu pintu dibuka, angin malam yang dingin menyambutnya. "Benny, tolong!" teriaknya ke arah gang gelap di samping rumah. Tak ada jawaban. Malam terasa begitu sunyi. Udara dingin seolah mengejeknya. Diana jatuh berlutut di ambang pintu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyesal telah meremehkan seseorang yang tulus menolongnya. Dan untuk pertama kalinya pula, ia merasa takut kehilangan satu-satunya harapan yang pernah ia miliki. Ia menggigil di depan pintu, memeluk dirinya sendiri, menahan sakit yang kini membakar kedua tangannya. Dengan langkah limbung, ia masuk kembali ke rumah, menutup pintu sambil menggeram kesal. Kenapa dia tidak datang? Bukankah dia bilang akan memastikan aku sembuh? Ia mencoba tidur lagi, tapi rasa nyeri itu membuatnya mustahil memejamkan mata. Diana mondar-mandir di ruang tamu, menatap jam yang berdetak lambat. Setiap detik terasa seperti siksaan baru. Ia sempat membayangkan Benny tertawa di suatu tempat, merasa menang. Tapi hatinya menolak pikiran itu. Tidak, dia bukan tipe orang seperti itu, gumamnya pelan. Tanpa sadar, di antara rasa sakit dan penyesalan, Diana mulai mempercayai sesuatu yang tak pernah ia yakini sebelumnya. Kebaikan tulus dari seorang pemulung bernama Benny.
Menjelang pagi, Benny akhirnya muncul. Ketukan pintunya lembut, tapi jelas. Diana langsung berlari membukanya. Napasnya masih tercekat karena kecemasan semalam. "Kau kenapa tidak datang tadi malam? Lihat ini," serunya panik, sambil menudingkan tangan yang kembali bengkak dan penuh lepuh. Benny menatap luka itu, wajahnya mendadak muram. Ia menghela napas pelan, lalu berkata pelan, "Saya sengaja tidak datang." Diana terhenti, kaget. "Maksudmu apa? Kau sengaja membuatku menderita?" Suaranya hampir tercekik. Benny menggeleng perlahan. "Saya ingin ibu mengerti satu hal. Penyembuhan itu tidak gratis. Ada ketentuan agar ramuan itu bekerja sepenuhnya." Mata Diana menyipit, amarah dan rasa takut bercampur. "Apa maksudmu? Uang? Aku bisa bayar berapapun." Benny menatap langsung ke matanya dengan tenang. "Yang ibu janjikan pada saya." Jantung Diana seperti berhenti. "Jangan bercanda," desahnya, menolak menerima. Benny tidak tersenyum. "Saya tidak bercanda. Saat menerima janji ibu, penyakit itu kembali karena ibu mengingkari ucapan, niat ibu tidak jujur." Suaranya datar, namun setiap kata menekan. "Jika ibu sungguh menjalankan janji itu dengan tulus, saya akan sembuhkan lagi. Dan kali ini, untuk selamanya." Diana menunduk, ego dan ketakutan berperang dalam hatinya. Ia bukan tipe yang tunduk pada siapapun, apalagi kepada pemulung. Namun rasa sakit yang menggores kulitnya membuatnya terasa tak berdaya. "Berikan aku waktu untuk berpikir," bisiknya akhirnya. Benny mengangguk. "Jangan lama-lama. Penyakit ini akan terus memburuk. Jika ibu terlambat memilih, saya tak bisa menjamin apa yang terjadi." Dunia Diana terasa berubah. Diam-diam ia menyadari hidupnya kini tergantung pada keputusan seorang pemulung yang dulu ia remehkan. Seharian itu Diana tak mampu bekerja. Tangannya kembali memburuk. Lepuh-lepuh mengeluarkan cairan, krim dan obat dokter tak lagi memberi efek. Ia menatap cermin, wanita cantik berambut coklat yang dulu mencuri perhatian kini kelihatan letih, pucat, dan rapuh. "Aku tidak pantas seperti ini," gumamnya, suaranya bergetar. "Aku, Diana, tak boleh kalah oleh seorang pemulung." Namun kata-katanya hampa bahkan di telinganya sendiri. Sore kian merunduk, tapi Benny belum datang. Tiap detik menambah kecemasan. Diana berkeliaran di rumah, menatap jendela berkali-kali, berharap melihat sosok tinggi kurus itu muncul. Saat matahari hampir tenggelam, Benny tiba, berdiri di depan pagar, langkahnya pelan, membawa panci kecil berisi ramuan yang sama. Diana menghampiri dengan cepat, mencoba tetap menjaga gengsi. "Kau datang terlambat," katanya dingin, meski suaranya bergetar. Benny tak menanggapi sindiran itu. "Saya akan obati lagi, tapi hanya sementara. Keputusan akhir tetap harus ibu ambil." Ia mulai menyiapkan kain yang dibasahi rebusan daun, gerakannya tenang dan terlatih. Tanpa banyak protes, Diana menyerahkan tangannya. Saat ramuan ditempelkan, rasa sakit perlahan mereda. Kelegaan menetes bersama air mata yang tak ia sadari. Aku hanya takut," bisiknya. Untuk pertama kali, kesombongan itu runtuh, digantikan rasa takut keputusan ini akan mengubah hidupnya. Benny menunduk, sedikit lebih dekat. Semua keputusan besar akan mengubah hidup, tapi tidak semua perubahan buruk. Diana menatap pemulung itu. Dari luar, ia sederhana, bukan tampan, bukan berstatus, tapi matanya berbeda. Matanya memandang bukan sebagai korban sakit atau atasan yang berkuasa, melainkan sebagai manusia. "Kau yakin bisa menjagaku?" tanya Diana lirih. Benny menjawab pelan tapi tegas, "Saya akan lakukan yang terbaik." Untuk pertama kalinya, suara itu menenteramkan. Diana percaya, sepenuhnya, pada kata-kata seorang pemulung. Keesokan paginya, tangannya jauh lebih baik. Belum sempurna, tapi cukup untuk membuatnya menghela napas lega. Namun kecemasan tetap menggigit. Di ranjang, sambil memeluk lutut, ia membayangkan masa depan.
seorang manajer ternama berdampingan dengan pria pemulung yang setiap hari mengumpulkan botol dan kardus. Gambaran itu membuat dadanya sesak oleh rasa malu. Ia membayangkan tawa orang-orang, bisik-bisik penghinaan. Tetapi ada suara lain, kecil, tak kalah tegas, yang mengatakan bahwa status tidak lagi penting jika nyawa dipertaruhkan, dan bahwa Benny, meski dari dunia berbeda, adalah orang yang berjuang untuk keselamatannya. Sore itu Diana memutuskan bertemu Benny. Ia menemukan pemulung itu menunggu tenang di depan rumah, tak berkata apa-apa ketika Diana mendekat, hanya menatap, menunggu keputusan. Diana menarik napas panjang. "Aku ingin kau sembuhkan aku sepenuhnya dulu," katanya dengan suara bergetar. "Setelah itu, kita bicarakan tentang janji itu." Benny menatap lama, seolah membaca ketulusan di wajahnya. "Saya akan sembuhkan," jawabnya singkat. "Tapi ibu harus jujur pada hati sendiri." Diana tak mampu membantah. Ia tahu Benny benar. Lebih dari siapapun, Benny memahami apa yang dipertaruhkan. Hari itu, proses penyembuhan berlangsung lebih lama. Benny bekerja teliti, setiap gerakan hati-hati, tanpa sedikit pun rasa jijik pada luka yang mengerikan itu. Diana memperhatikan cara Benny mengoles, cara ia menutup kain, penuh perlindungan sederhana yang membuatnya terenyuh. "Kenapa kau melakukan semua ini untukku?" Suara Diana terdengar pelan, nyaris seperti bisikan. Benny yang sedang merapikan alat ramunya berhenti sejenak. Ia menatap ke arah wanita itu, lalu menjawab lirih dengan suara serak yang penuh beban. "Karena dulu, hidupku pernah diselamatkan seseorang. Dan aku berjanji, suatu hari, aku akan membalas dengan cara yang sama, menyelamatkan orang lain." Kata-kata itu sederhana, tapi menembus hati Diana seperti pisau halus yang dingin dan jujur. Ada sesuatu dalam nada suaranya, kehilangan, kesungguhan, dan luka lama yang belum sembuh. Diana hanya bisa menatapnya, tak sanggup berkata apa-apa. Malam itu, setelah pengobatan selesai, Benny berdiri hendak pergi. "Besok luka ini akan hilang sepenuhnya," katanya pelan. Namun sebelum melangkah, ia menatap Diana lebih dalam dari sebelumnya. "Dan besok juga, ibu harus memilih." Pagi menjelang. Diana terbangun dengan cahaya matahari yang masuk lembut dari jendela kamarnya. Ia menatap kedua tangannya, kulitnya kini mulus, bersih, tanpa bekas luka, seolah tak pernah terbakar sama sekali. Ia menyentuhnya perlahan, seperti takut keajaiban itu hanya mimpi. Dan untuk pertama kalinya dalam setahun, Diana tersenyum. Senyum tulus yang hampir ia lupakan. Namun senyum itu cepat memudar ketika kenyataan menamparnya. Hari ini, ia harus membuat keputusan. Keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Bayangan buruk segera berputar di pikirannya. Bagaimana jika semua orang tahu? Bagaimana rekan-rekannya di kantor akan mencibir? Bagaimana keluarganya menolak mentah-mentah pilihannya? "Aku tidak bisa, aku tidak boleh," bisiknya sambil memegang dada. Namun entah kenapa, langkah kakinya justru membawanya ke arah lain, menuju gang sempit tempat Benny tinggal. Gang itu sepi. Hanya ada suara air menetes dari pipa bocor dan udara lembab yang menyesakkan dada. Di ujung gang, berdiri sebuah rumah gubuk kecil dengan dinding kayu lapuk. Diana menarik napas panjang sebelum mengetuk pintu. Tak lama, pintu terbuka. Benny muncul dengan wajah terkejut, tak menyangka Diana datang sendirian. "Ibu," suaranya lembut. "Aku ingin bicara," jawab Diana pelan. Benny mengangguk dan mempersilakannya masuk. Di dalam, hanya ada kasur tipis, meja kayu kecil, dan beberapa barang sederhana yang menunjukkan kerasnya hidup. Diana menatap sekeliling, lalu menatap Benny lagi. Kalau aku menepati janji itu," katanya ragu, "apa hidupku akan seperti ini? Tinggal di tempat seperti ini?" Benny menggeleng pelan. "Saya tidak ingin menahan ibu di dunia saya," katanya, suaranya tegas namun lembut. "Saya ingin ikut bangkit bersama ibu. Saya tidak akan jadi beban." Diana terpaku. Ada sesuatu yang hangat merambat dalam dadanya. Namun sebelum ia sempat menjawab, ia menjerit pelan,
Rasa panas tiba-tiba membakar tangannya lagi. Ia memeluk kedua tangannya, tubuhnya gemetar. "Benny, kenapa? Belum terlambat kan?" Suaranya penuh panik dan air mata. Benny terkejut, menatap luka yang muncul begitu cepat seperti api yang menyambar. "Bu," katanya tegas. "Waktumu benar-benar hampir habis." Wajah Diana memucat. Ia sadar dalam hitungan menit, bukan hari, hidupnya kini bergantung pada satu pilihan. Rasa panas itu menjalar hingga ke lengan, membuatnya jatuh terduduk di lantai gubuk. "Benny, tolong." Suaranya pecah, tak lagi menyisakan kesombongan yang dulu. Air mata membasahi pipinya, dan ia bergetar menahan sakit. Benny berlutut di hadapannya, ingin membantu, tapi Diana sempat menolak. Aku akan menepati janji itu," katanya terbata-bata. "Aku akan menikah denganmu, asalkan kau sembuhkan aku lagi. Kali ini benar-benar sembuh." Benny menatapnya lama. Ekspresinya tak lagi selembut biasanya, ada luka yang dalam di sorot matanya. "Saya berharap ibu memilih karena hati, bukan karena ketakutan," ucapnya pelan. Diana memejamkan mata, menahan air mata. "Aku memang takut," katanya dengan suara bergetar. "Tapi aku juga tak ingin hidup tanpa harapan. Dan kau satu-satunya harapanku, Benny." Keheningan menyelimuti ruangan kecil itu. Benny akhirnya mengambil kembali kantong kain lusuhnya, mengeluarkan daun-daun hijau yang telah ia siapkan. Ia meremasnya hingga keluar sari, lalu menempelkannya ke tangan Diana. Kali ini ia bekerja cepat, seolah waktu benar-benar menipis. Rasa panas perlahan mereda. Lepuh itu mengempis, warna kulitnya kembali normal. Diana terisak lega, tubuhnya melemas di lantai. Terima kasih, bisiknya berulang-ulang. Benny duduk di sampingnya, napasnya berat karena lelah. "Mulai hari ini," katanya perlahan, "kita akan menjalani hidup bersama. Saya tidak minta banyak, hanya jangan menjauh dari saya lagi." Diana menatapnya lama. Rasa takut masih ada, tapi kini bercampur dengan sesuatu yang lebih dalam, keyakinan, mungkin juga cinta yang baru tumbuh. Ia mengangguk pelan. "Aku akan menepati janjiku." Namun di balik rasa lega itu, muncul kecemasan baru. Diana tahu, keputusan ini bukan akhir. Ini adalah awal dari takdir baru. Takdir yang mengikat hidupnya dengan seorang pemulung, seorang pria misterius yang bukan pemulung biasa. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Diana sadar, menantang keajaiban selalu datang bersama konsekuensi. "Kalau kamu bisa, aku rela jadi istrimu." Kalimat itu diucapkan dengan tawa